Assalamualaikum. Selamat datang di Risalah Hati Channel, tempat di mana kisah sederhana menjelma jadi pelajaran berharga. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentarmu di kolom komentar. Terima kasih, selamat menikmati kisahnya. Aku dipaksa ayahku menikah dengan pria bisu anak miliarder terkenal demi melancarkan bisnis keluarga. Saat malam pertama aku dibuat menangis semalaman. Namaku Lia. Aku adalah anak dari juragan teh terbesar di kampung kami. Hidupku tidak pernah kekurangan materi. Tapi aku bukan gadis yang suka foya-foya. Aku lebih senang berdiam diri di kamar, membayangkan masa depan yang sederhana tapi membahagiakan. Menikah dengan pria yang kucintai dan mengurus anak-anak dengan penuh kasih sayang. Namun, semua itu hancur saat ayah memutuskan masa depanku tanpa persetujuanku. Ayah serius? Tanyaku dengan suara tercekat. Jantungku berdebar tak karuan. Ayah duduk di kursi rotan tua di beranda rumah, mengaduk secangkir teh yang sudah mulai dingin. Tatapannya kosong menatap kebun teh yang membentang di kejauhan. Seolah masa depan putrinya tak lebih penting dari bisnisnya sendiri. Besok, kau akan bertunangan dengan Raka. Dek, dunia seperti berhenti berputar. Langit sore yang tadinya cerah seketika terasa kelabu. Raka? Ulangku, nyaris berbisik. Raka yang anak Pak Dirga itu. Ayah mengangguk pelan, seolah tidak menyadari betapa kata-katanya baru saja menghancurkan hatiku. Dia laki-laki baik, keluarganya punya pengaruh. Bisnis kita bisa makin kuat kalau kalian bersatu. Aku menggeleng, menahan air mata. Tapi aku nggak mencintainya. Yah? Ayah menatapku untuk pertama kalinya sore itu. Matanya tajam, dingin. Cinta itu bisa tumbuh, tapi kepercayaan dalam bisnis tidak. Aku tidak akan mengubah keputusan ini. Aku mengurung diri di kamar. Di luar, suara orang-orang menyiapkan acara pertunangan sudah terdengar. Rumah seperti sarang lebah, sibuk, ramai, dan penuh kepura-puraan. Padahal di dalam kamar ini, hatiku sedang sekarat. Aku mencintai seseorang. Namanya Aldi. Dia bukan siapa-siapa. Hanya anak pemetik teh yang dulu sering main layangan di kebun belakang. Kami berteman sejak kecil, lalu saling jatuh cinta diam-diam. Aldi selalu bilang kalau dia akan jadi seseorang yang bisa dibanggakan suatu hari nanti. Tapi bagiku, dia sudah cukup, karena dia mencintaiku bukan karena nama belakangku. Malam itu, aku diam-diam keluar rumah dan menemuinya di gubuk tua di tepi kebun. Lia! Suaranya langsung cemas saat melihat wajahku yang penuh air mata. Kamu kenapa? Aku memeluknya erat. Tubuhku gemetar. Ayah menjodohkanku dengan Raka. Aldi terdiam. Tangannya mengepal. Rahangnya mengeras. Raka? Desisnya. Laki-laki itu, dia bukan orang baik. Lia, aku pernah dengar cerita. Aku menoleh cepat. Cerita apa? Dia ragu sejenak. Temanku yang kerja di kota bilang, Raka pernah masuk rumah sakit jiwa. Dia kasar, pernah nyaris membunuh seseorang karena cemburu. Tapi keluarganya tutup mulut. Semua orang dibayar agar rahasia itu terkubur. Mataku melebar. Kenapa kamu baru cerita sekarang? Aku pikir kamu gak akan pernah dekat sama dia. Aku pikir kamu akan tetap milikku. Tangisku pecah lagi. Aldi memelukku lebih erat. Kita harus pergi dari sini, bisiknya. Malam ini juga, sebelum semuanya terlambat. Tapi saat kami berlari menuju sepeda motornya di bawah remang cahaya bulan, suara tembakan membelah udara. Dor! Aku terhenti. Aldi mengerang dan terjatuh. Darah mengucur dari pundaknya. Aldi! Dari balik semak, seorang pria berbadan besar keluar sambil membawa senapan. Wajahnya ditutupi kain hitam. Tapi dari suaranya,
Aku bisa mengenalinya. Itu suara orang suruhan ayah. Orang yang selama ini menjadi bayangan gelap di kebun teh kami. Pak Wahid, kamu nggak bisa lari, Nona. Katanya dingin. Ayahmu bilang, kamu milik Raka. Dan kalau kamu berani membangkang, akan ada yang mati. Aku gemetar, memeluk tubuh Aldi yang lemah. Dunia kami yang sederhana, hancur hanya dalam semalam. Dan aku tahu, sejak saat itu, aku harus melawan. Karena ternyata, cinta yang kupikir bisa membuatku bahagia, justru membawa kami pada rahasia gelap yang lebih besar dari sekadar perjodohan. Pagi itu, udara masih dingin dan embun belum sepenuhnya menguap dari daun-daun teh di luar jendela ketika aku dipanggil ke ruang tamu. Biasanya ayah tak pernah peduli aku bangun jam berapa. Tapi pagi ini berbeda. Suaranya tegas. Tak ada ruang untuk mengelak. Aku turun dengan jantung berdebar. Dan begitu masuk ruang tamu, hatiku langsung tercekat. Ayah duduk bersama seorang pria tua berkacamata tebal dan perut buncit yang duduk dengan angkuh sambil mengelus janggut putihnya. Di sampingnya, ada satu koper kulit besar yang entah kenapa membuat suasana semakin menegangkan. Ayah menatapku dengan ekspresi datar. Lia, ini Pak Hadi. Beliau pemilik pabrik besar yang baru pindah ke desa ini. Dan calon besan kita. Aku membeku. Apa maksudnya? Ayah meneguk teh dari cangkir porselennya, lalu meletakkannya pelan sebelum menatapku lurus. Kamu akan menikah dengan anak beliau, Raka. Jantungku seperti dipukul palu godam. Menikah? Dengan siapa? Suaraku melengking, gemetar antara marah dan takut. Dengan Raka, anaknya Pak Hadi. Ulang ayah tanpa ragu. Dia memang bisu, tapi dia pewaris tunggal kekayaan mereka. Dan bisnis kita akan selamat kalau kamu menikah dengannya. Aku terpaku. Dunia seperti kehilangan warna. Pak Hadi hanya tersenyum tipis. Raka mungkin tidak bisa bicara, tapi dia anak yang pintar. Kami sedang membangun jaringan distribusi teh ke luar negeri. Bayangkan, kalau dua keluarga besar ini bersatu. Tidak. Aku berdiri. Ayah tidak bisa seenaknya menjual aku demi teh dan uang. Ayah berdiri juga. Nada suaranya berubah tajam. Ini bukan tentang menjual, Lia. Ini tentang menyelamatkan apa yang telah kita bangun puluhan tahun. Bagus, hancurkan saja hidup anakmu demi reputasi itu. Aku menjerit. Air mata mulai jatuh tanpa bisa kucegah. Pak Hadi tertawa kecil. Ah, darah muda. Tapi jangan khawatir, Nak Lia. Raka akan membuatmu bahagia dengan caranya. Aku menatap pria tua itu tajam. Bahagia? Dengan pria yang bahkan tidak bisa berbicara? Apa ayah pikir aku boneka yang bisa diserahkan ke siapa saja? Ayah menarik napas panjang. Lalu berkata dingin, pernikahan akan berlangsung 3 minggu lagi. Siapkan dirimu. Aku hampir pingsan. Tapi kemudian terdengar suara langkah di luar. Aku berbalik. Ibuku berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat. Lia, ayahmu punya alasan. Tidak, Bu. Aku menepis tangannya. Kalian semua menyembunyikan sesuatu. Ada yang tidak beres dengan keluarga itu, kan? Wajah ibu berubah, seperti hendak bicara sesuatu. Tapi ayah lebih cepat. Cukup, bentaknya. Jangan ikut campur, Wati. Ibu terdiam. Tapi aku sempat menangkap sorot takut di matanya. Bukan takut padaku, tapi pada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang gelap. Aku mengunci diri di kamar sepanjang hari. Tapi malam itu, aku memberanikan diri menyelinap ke ruang kerja ayah. Kubuka laci meja, mencari sesuatu, apa saja, yang bisa menjelaskan semua ini. Dan di sana, aku menemukannya. Sebuah foto tua, potret keluarga Pak Hadi, dengan seorang anak lelaki kecil di tengah, matanya sayu. Tapi ada goresan hitam melintang di wajahnya. Seolah seseorang sengaja mencoretnya.
Di belakang foto itu ada tulisan samar, hampir terhapus. Ada misteri yang jauh lebih besar. Dan aku akan mengungkapnya. Walau harus melawan seluruh dunia malam itu. Aku menangis sejadi-jadinya di balik pintu kamar yang terkunci. Bantal yang kupeluk sudah basah oleh air mata. Dan dada ini terasa sesak seperti dihimpit ribuan batu. Di luar kamar, Mama beberapa kali mengetuk lembut. "Lia, nak, buka pintunya." Mama cuma ingin bicara. Suaranya pelan, penuh harap. Tapi aku tidak menjawab. Aku tahu, Mama pun tak bisa melindungiku. Di rumah ini, suara ayah adalah hukum. Namun aku bukan gadis lemah. Tidak kali ini. Aku mengambil kertas dan pena, dan mulai menulis. Bukan sekadar surat. Ini adalah jeritan hatiku yang tertulis. "Ayah, aku tahu ayah telah membesarkanku dengan segala kemewahan. Tapi bukan berarti ayah bisa memutuskan masa depanku tanpa aku diikut sertakan. Aku bukan bagian dari strategi bisnis. Aku adalah anakmu, ayah, dan aku ingin menikah karena cinta, bukan karena angka di kertas kontrak. Tolong, jangan jadikan aku korban dari keserakahan yang ayah anggap sebagai kewajiban." "Lia." Paginya, dengan tangan gemetar, aku serahkan surat itu ke ayah yang sedang duduk di ruang makan, menikmati sarapan seperti tak ada badai yang sedang merobek jantung anaknya. Ia membacanya cepat. Wajahnya tak berubah. Lalu tanpa sepatah kata pun, ia merobek surat itu perlahan di depan mataku. Potongan-potongan kertas itu jatuh ke lantai, seperti serpihan mimpi yang tak dianggap. "Ayah." Suaraku lirih. Ia meletakkan sendoknya, menatapku dengan dingin. "Kau akan tetap menikah dengan Raka." Surat-surat dan air mata tidak akan mengubah keputusan yang sudah final. Aku menggigit bibir, menahan amarah yang mulai membakar. "Kalau begitu, aku akan pergi dari rumah ini." Ayah berdiri. "Coba saja. Tapi ingat, kamu keluar dari pintu itu. Kamu bukan lagi anakku." Mama menjerit pelan. "Jangan, Pak. Jangan ancam anak sendiri seperti itu." Ayah menoleh tajam padanya. "Diam, Wati. Sudah terlalu lama kamu buat dia manja." Mataku panas. Tapi aku tidak menangis. Tidak kali ini. Aku melangkah mundur, lalu berlari keluar rumah. Tak peduli pada teriakan Mama yang memanggil dari belakang. Aku tahu kemana aku akan pergi. Malam itu, aku tiba di gubuk kecil tempat Aldi tinggal. Rumah kayu reot di pinggir kebun teh, diterangi cahaya lampu minyak yang temaram. Aldi sedang memperbaiki sepatu bot tuanya ketika aku mengetuk pintu. "Lia." Ia segera bangkit, terkejut melihatku berdiri di ambang pintu dengan wajah merah dan mata sembab. Aku masuk tanpa bicara. Dan saat dia menutup pintu, aku langsung memeluknya, menangis tanpa suara. "Aku nggak sanggup. Al, aku nggak sanggup." Aldi membiarkanku menangis di dadanya. Tangannya membelai rambutku pelan, menenangkan. "Aku tahu, tapi kita nggak bisa lawan ayahmu begitu saja. Aku nggak mau menikah dengan Raka. Dia menyimpan rahasia, Al. Aku nemu foto aneh di laci ayah." Aldi mengerutkan kening. "Foto apa?" Aku menceritakan semuanya, tentang potret itu, tentang tulisan di belakangnya. Ia terdiam lama. "Kalau begitu, kita harus cari tahu siapa sebenarnya Raka. Kalau kita bisa ungkap sesuatu yang cukup besar, mungkin ayahmu akan batalkan semuanya." Aku menatapnya, penuh harap dan takut. "Tapi bagaimana?" Aldi menggenggam tanganku. "Aku punya teman lama yang pernah kerja di rumah Pak Hadi, sebelum keluarganya pindah ke sini. Dia sekarang di kota, tapi dia pernah cerita, ada hal janggal tentang anak itu. Kita akan ke sana." Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya, rasa takutku berganti dengan tekad. Jika ini adalah perang, aku tak akan mundur. Aku akan menyelamatkan masa depanku sendiri.
dan mencari tahu siapa sebenarnya pria bernama Raka, si pewaris bisu yang menyimpan terlalu banyak misteri. Aku menolak berkali-kali. Setiap ayah menyebut nama Raka, darahku terasa mendidih. Bagiku, nama itu seperti belati yang siap mengiris semua mimpi yang selama ini kutanam rapi dalam hatiku. Ayah cuma minta kamu ketemu dia satu kali saja, katanya pagi itu, dengan nada suara yang mulai memanas. Aku berdiri di depan ruang tamu, tangan bersilang di dada. Untuk apa? Aku bahkan gak tahu siapa dia. Dan aku gak peduli. Lia, dia pria baik. Mungkin kamu belum tahu karena kamu terlalu sibuk menutup hati. Dia bisu. Ayah, suaraku meninggi. Bahkan bicara pun tidak bisa. Bagaimana aku bisa hidup dengan seseorang yang tak pernah bisa menyuarakan isi hatinya? Ayah menggebrak meja. Cukup. Jangan pernah meremehkan orang hanya karena kekurangannya. Kalau dia bisu, bukan berarti dia tidak punya hati. Aku terdiam sejenak. Tapi itu bukan karena aku setuju. Aku hanya menahan air mata. Lalu kudengar kalimat itu meluncur dari mulutnya. Kalimat yang membuat hatiku seperti terhempas ke tanah. Kau anak durhaka. Lia, kau tidak tahu berterima kasih. Selama ini kau hidup dalam kemewahan. Kau makan dari hasil kerja keras keluarga ini. Dan sekarang kau menolak balas budi dengan satu permintaan kecil. Aku menunduk. Tapi bukan karena merasa bersalah. Kalau ayah anggap menjual anak sendiri itu hal kecil, maka aku lebih baik pergi dan tidak pernah kembali. Ayah menatapku dengan mata membara. Kalau begitu, mulai hari ini, kau tidak punya rumah lagi di sini. Mama, yang berdiri di balik pintu, menutup mulutnya dengan tangan. Jangan, Pak, jangan usir anak sendiri. Tapi ayah tidak peduli. Ia melangkah pergi tanpa menoleh. Aku berdiri kaku di ruang tamu yang tiba-tiba terasa sangat dingin, seperti kosong dari cinta. Tapi dalam hatiku, aku tahu, ini belum berakhir. 2 hari kemudian, kabar itu datang. Raka akan datang ke rumah, kata Mama. Matanya sembab. Ayah ingin kamu bersikap sopan. Aku tidak menjawab. Aku hanya duduk di tepi ranjang, menatap keluar jendela. Aku hanya ingin kamu lihat wajahnya. Hanya itu. Mama memohon. Lalu setelah itu, kalau kamu tetap menolak, kita cari jalan lain. Aku diam. Tapi hatiku bergolak. Aku tidak ingin melihat pria itu. Tidak sekarang. Tidak pernah. Dan ketika suara mobil berhenti di halaman, aku segera berlari ke kamar mandi dan mengunci pintu. Dari balik kaca jendela buram, aku bisa melihat sosoknya. Diam. Raka memakai kemeja putih dan celana kain hitam, berdiri tegak di samping Pak Hadi. Wajahnya teduh, tapi kosong, tanpa ekspresi. Tatapannya mengarah ke rumah, seolah tahu aku mengintip dari balik bayangan. Ada sesuatu di matanya yang aneh. Bukan kesedihan. Bukan juga ketidakberdayaan. Tapi seperti rahasia. Aku cepat-cepat menarik tirai dan menunduk. Jantungku berdetak cepat. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, aku merasa merinding. Bukan karena ketakutan biasa, tapi firasat. Firasat bahwa Raka bukan hanya pria bisu biasa. Malam itu aku mengemasi pakaian dengan cepat. Hanya beberapa potong baju, buku harian, dan foto Mama yang kuselipkan dalam tas ransel tua. Aku tak butuh banyak. Yang kubutuhkan hanya satu, kebebasan. Tak ada suara yang lebih menyakitkan selain derit pintu kamar yang kututup perlahan, seperti mengucap selamat tinggal pada rumah tempat aku tumbuh, tapi tak pernah benar-benar merasa dimiliki. Aku berjalan kaki melewati jalanan desa yang sunyi, hanya ditemani suara jangkrik dan desir angin malam. Setiap langkah adalah penolakan. Setiap tarikan napas adalah keberanian. Tujuanku jelas. Rumah Bude Sari. Kota sebelah. Butuh 1 jam naik angkot dari terminal bawah. Tapi aku tak peduli meski harus jalan kaki sampai subuh.
Asal menjauh dari bayangan pernikahan yang dipaksakan. Pagi menjelang ketika aku sampai di rumah Bude. Rumahnya sederhana, berdinding semen abu-abu, dengan pekarangan penuh bunga kertas dan pot-pot anggrek yang selalu disayanginya. Bude Sari membuka pintu dengan wajah terkejut, lalu berubah jadi haru ketika melihat wajahku yang kusut, mata sembab, dan tubuh lelah. "Lia?" Suaranya bergetar. Aku langsung memeluknya, dan air mata yang kutahan sejak semalam akhirnya tumpah juga. "Aku nggak tahan lagi. Bude, ayah mau nikahin aku sama orang yang bahkan nggak pernah aku lihat. Dan dia bisu." Bude memelukku erat. "Ya ampun, nak, sini, masuk dulu. Kamu capek." Tangannya membimbingku masuk, dan aroma kayu manis serta teh jahe langsung menyergapku. Damai. Tidak seperti rumahku yang penuh tekanan dan ambisi. Setelah aku mandi dan berganti pakaian, Bude menyodorkan teh hangat dan duduk di sampingku. "Ayahmu memang keras kepala. Dari muda dia begitu. Semua harus sesuai rencananya," katanya pelan. "Tapi kamu nggak salah. Kamu berhak atas hidupmu sendiri." Aku menunduk. "Tapi kalau aku tetap kabur, ayah pasti makin marah. Dia bisa pecat Aldi. Bisa buat hidup mama makin susah." Bude menghela napas panjang. "Ayahmu mungkin bisa mengontrol bisnisnya, tapi dia tidak bisa selamanya mengontrol kebenaran. Kamu di sini aman, Lia. Selama kamu butuh tempat, rumah ini terbuka." Aku menatapnya. Suara serak. "Bude percaya. Raka itu bukan pria biasa, kan?" Wajah Bude berubah tegang sesaat. Tangannya berhenti mengaduk teh. "Apa maksudmu?" Aku lalu menceritakan semua. Tentang foto tua yang kutemukan, tentang tulisan di belakangnya, dan firasatku yang makin hari makin kuat bahwa Raka bukan hanya sekadar pria bisu pewaris harta. Bude terdiam. Wajahnya seperti menyimpan sesuatu. "Dulu, waktu aku masih tinggal di kota, aku pernah dengar nama keluarga Hadi. Mereka bukan keluarga biasa. Waktu pindah ke sini, kabarnya mereka menyimpan rahasia besar." Aku menatapnya dengan napas tertahan. "Bude tahu apa?" "Belum pasti. Tapi kalau kamu mau tahu lebih banyak, kamu harus ke tempat ini." Bude lalu berdiri dan membuka laci lemari tua, mengeluarkan secari kertas dengan alamat dan nama seseorang. Dr. Arman, psikiater anak, dulu bekerja untuk keluarga Hadi. Orang ini pernah rawat Raka waktu masih kecil. Tapi suatu hari, dia tiba-tiba berhenti praktik. Ada gosip, dia tahu sesuatu yang tak seharusnya. Tanganku gemetar saat menerima kertas itu. Mataku bertemu dengan mata Bude. Bude yakin ini ada hubungannya dengan kelainan Raka. "Entahlah, Lia. Tapi kamu sudah sampai sejauh ini. Kalau kamu ingin menghentikan pernikahan itu, kamu harus tahu siapa sebenarnya pria yang akan jadi suamimu." Aku mengepalkan tangan. "Aku akan cari tahu, Bude. Apapun risikonya." Malam itu, sebelum tidur, aku mengirim pesan ke Aldi. "Aku di rumah Bude. Besok kita ke kota. Aku punya alamat orang yang mungkin tahu rahasia Raka." Beberapa detik kemudian, balasannya muncul. "Aku siap. Kita bongkar semua yang mereka sembunyikan." Aku pejamkan mata. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendiri. Dan perang ini baru saja dimulai. Pagi itu langit mendung, seolah mengerti badai yang akan datang. Aku sedang membantu Bude menyapu teras ketika suara mobil berhenti mendadak di depan pagar. Debu mengepul. Pintu mobil dibanting keras. "Ayah!" Wajahnya merah padam. Matanya menyala seperti bara. Ia membuka pagar tanpa permisi dan langsung melangkah masuk dengan kemarahan yang menyesakkan udara. "Lia!" Aku membeku. Sapu di tanganku jatuh. Jantungku berdegup tak karuan. "Apa-apaan kamu ini? Kabur dari rumah, membuat malu keluarga,
Dan kamu? Ia menoleh tajam ke arah Bude, suaranya meninggi. Penghasut, kamu yang ajari anak ini memberontak, ya? Bude berdiri tegak. Jangan asal tuduh. Kak, Lia datang ke sini karena butuh perlindungan. Dia bukan anak kecil lagi. Dia bisa berpikir sendiri. Perlindungan. Ayah menertawakan sinis. Yang kalian ajarkan cuma pembangkangan. Apa kamu pikir aku bercanda dengan perjodohan itu? Kamu kira aku main-main dengan masa depan keluarga kita? Ayah, tolong jangan seperti ini. Aku akhirnya bersuara. Air mata mulai membasahi pipiku. Aku cuma butuh waktu. Aku nggak bisa menikah dengan orang yang bahkan belum aku kenal. Apalagi, yang menyimpan rahasia. Rahasia. Ayah menatapku tajam. Apa maksudmu? Aku diam. Tak bisa menjawab. Tak bisa menyebutkan soal Dokter Arman atau foto itu sekarang. Di tengah amarah yang membara. Lia, kamu pulang sekarang juga. Atau aku tak segan menyeretmu pulang. Bude langsung berdiri di depanku. Menghadang. Jangan pernah ancam anak perempuan dengan kekerasan. Kak, dia bukan milik siapa-siapa. Bahkan bukan milik ayahnya sendiri. Aku tercekat. Ayah menggertakkan giginya. Tapi tidak berkata lagi. Nafasnya memburu. Dadanya naik turun. Dan saat itu aku tahu, kalau aku tetap tinggal, ini akan berubah jadi pertengkaran besar. Bukan hanya antara aku dan ayah, tapi juga antara ayah dan Bude. Aku tak bisa biarkan itu terjadi. Bude, bisikku, menggenggam tangannya. Aku pulang. Lia, kamu nggak harus. Tidak apa-apa. Aku harus kembali ke rumah untuk selesaikan ini dengan caraku. Ayah tersenyum sinis, seolah menang. Tapi aku tidak pulang karena kalah. Aku pulang karena ingin tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik pernikahan ini. Dan aku harus menyelam lebih dalam. Sepanjang perjalanan pulang, ayah tidak banyak bicara. Tapi aku tahu pikirannya penuh dengan kecurigaan. Sesekali ia melirikku dari kaca spion, seolah ingin menelanku dengan tatapan itu. Saat kami sampai di rumah, Mama menyambutku dengan pelukan. Tapi tatapannya penuh kekhawatiran. Aku hanya balas senyum tipis, lalu masuk ke kamar. Dan di sana, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir sesaat. Sebuah surat, di bawah pintu, tanpa nama pengirim. Tanganku gemetar saat membukanya. Isinya singkat, tapi cukup membuat tubuhku lunglai. Jangan percaya siapapun, termasuk keluargamu. Cari tahu siapa wanita bernama Karina. Mulailah dari panti asuhan Tunas Harapan. Aku menatap surat itu lama. Lalu kulipat pelan-pelan dan kuselipkan ke saku bajuku. Aku tahu, ini bukan hanya tentang perjodohan lagi. Ini tentang masa lalu yang mencoba disembunyikan. Tentang kebenaran yang mulai pecah seperti kaca retak. Dan aku akan mengungkap semuanya. Suara tetabuhan kendang dan tawariang tetangga menggema dari luar rumah. Bendera merah putih kecil dipasang di pagar. Padahal ini bukan hari kemerdekaan. Ini pengumuman pernikahanku. Ayah menyebarkan undangan tanpa bicara padaku lagi. Baginya, keputusanku untuk kembali ke rumah adalah tanda tunduk. Tapi sesungguhnya, aku hanya sedang mengatur strategi. Menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Undangan itu dicetak tebal dengan warna emas menyilaukan. Pernikahan antara Lia Ayuning Tias Raka Hadi Saputra. Minggu depan. Minggu depan. Jantungku rasanya seperti diremas. Aku tidak diberi waktu bernapas. Tidak diberi pilihan. Semua orang kampung mulai membicarakan aku dan si pria bisu pewaris kaya. Anak-anak kecil berlari sambil menyanyikan lagu-lagu pengantin saat aku lewat. Aku ingin berteriak. Tapi untuk apa? Tak ada yang akan dengarkan. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar seperti menatap jurang yang akan menelanku.
Aku merasa seperti hewan kurban, diikat, dirias, lalu diseret ke altar. Lalu, terdengar suara ketukan pelan di jendela. Aku kaget, bangkit pelan, dan membuka gorden. Aldi. Aku membuka jendela dan ia segera menyelusup masuk dengan cekatan, seperti pencuri. Tapi wajahnya serius. Di tangannya ada map coklat besar. "Kamu gila ya?" bisikku. "Kalau ayah tahu kamu kesini, lupakan ayahmu. Lia, kamu harus lihat ini. Sekarang." Kami duduk di lantai, diterangi lampu belajar yang temaram. Aldi membuka map itu, dan di dalamnya ada foto lama, dokumen medis, salinan laporan psikiater. Aku berhasil nemuin rumah Dokter Arman. Dia nggak mau ngomong banyak, tapi dia ninggalin ini waktu masuk ke dapur. Aku nyolong. "Lia, tapi kamu harus lihat." Tanganku gemetar saat menarik satu kertas. Sebuah laporan psikiatri. Di sana tertulis, nama pasien, Raka Hadi Saputra. Diagnosa awal mutisme selektif. Diagnosa lanjutan gangguan trauma berat akibat peristiwa kehilangan ibu kandung secara misterius. Aku mematung. Apa maksudnya ini? Al? Raka? Bukan bisu dari lahir. Aldi mengangguk pelan. Dokter Arman percaya. Raka bisa bicara, tapi dia memilih untuk diam. Dan yang lebih gila, ia menyodorkan satu foto. Foto seorang wanita cantik dengan senyum tipis. Di baliknya tertulis dengan tangan gemetar, "Karina ibuku. Hilang tahun 2006. Diduga diculik. Kasus ditutup." Karina. Aku teringat surat misterius di bawah pintu. "Lia, aku rasa pernikahan ini bukan cuma soal bisnis. Ini tentang masa lalu yang kotor. Dan kamu sedang dijadikan pion untuk menutupi semuanya." Aku terduduk. Napasku tak teratur. Tiba-tiba semua terasa begitu kacau. Pernikahan, rahasia, keluarga, dan kini wanita bernama Karina yang diduga ibunya Raka dan hilang entah kemana. "Aku harus ke panti asuhan itu," gumamku. Tunas harapan. Ada yang menyebut nama Karina. Aku rasa jawabannya di sana. Aldi menggenggam tanganku. Aku ikut. Kita bongkar semua ini. Bahkan kalau artinya harus membuat ayahmu sendiri jadi musuh. Aku menatap mata Aldi. Dan malam itu, aku tahu tidak ada jalan kembali. Hanya ada satu arah. Ke dalam gelapnya misteri keluarga Hadi dan rahasia yang dikubur dalam-dalam. Aku memandangi wajahku di cermin. Mata sembab, bibir kering, seperti gadis yang kehilangan cahaya hidupnya. Gaun putih gantung di pintu, seperti bayangan kematian yang menunggu detiknya. Aku duduk diam, dingin, hempah. Bahkan air mata sudah tak bisa keluar lagi. Mama masuk diam-diam, membawa secangkir susu hangat. Ia duduk di sampingku, memelukku dari belakang seperti saat aku masih kecil dulu. Tapi pelukannya tak bisa menghapus luka ini. "Lia, kalau kamu benar-benar nggak mau besok, bilang ke Mama. Mama akan temani kamu pergi, walau harus lari ke ujung dunia sekalipun." Aku menggeleng pelan. Buat apa? Ma, dunia ini sempit, dan rahasia mereka selalu lebih cepat dari langkah kita. Mama menunduk. Ia tahu, aku tak sedang bicara tentang pernikahan semata. Aku sedang bicara tentang keluarga, tentang kebohongan, tentang rahasia masa lalu yang mulai menunjukkan wajahnya. Dia, Raka, dia bukan bisu dari lahir. Ma, kataku lirih. Mama menatapku, matanya membesar. "Apa maksudmu?" Dia bisa bicara, tapi memilih diam. Karena trauma. Karena ibunya, Karina, hilang secara misterius. Dan anehnya, tak ada satupun yang mau bicarakan itu. Mama menggeleng panik. "Kamu dapat informasi dari mana?" "Lia, kamu nggak seharusnya. Kamu tahu, ya?"
Tanyaku pelan. Kamu tahu soal Karina? Mama diam. Dan diamnya adalah jawaban. Aku berdiri. Kenapa nggak pernah ada yang cerita? Kenapa semua orang diam? Apa sebenarnya yang ayah sembunyikan dari kami? Mama mulai menangis. Kamu nggak akan kuat kalau tahu semuanya, Nak. Aku menatapnya tajam. Tapi aku harus tahu. Sebelum Mama bisa menjawab, terdengar ketukan pelan di jendela. Jantungku langsung berdetak keras. Aku berjalan cepat ke arah jendela. Dan di balik tirai, Raka. Ia berdiri di sana. Sendiri. Diterpa cahaya bulan. Wajahnya pucat. Mata sendu. Tangan kanannya memegang selembar kertas lusuh. Aku membuka jendela. Dia menyodorkan kertas itu. Tulisan tangan penuh goresan. Kau harus tahu siapa aku. Tapi tolong, jangan percaya semua yang dikatakan ayahmu. Aku menatap wajahnya. Untuk pertama kalinya, aku lihat dia menatap balik dan saat itu aku sadar, di balik diamnya, ada jeritan yang nyaris membuat dadaku sesak. Kenapa kau diam selama ini? Bisikku. Kenapa nggak bicara? Dia menarik napas panjang, lalu menulis lagi. Karena kalau aku bicara, seseorang akan mati. Aku terdiam. Lidahku keluh. Siapa? Siapa yang akan mati, Raka? Tapi Raka hanya menatapku. Lama. Lalu ia berbalik dan pergi, meninggalkan keheningan yang lebih menusuk dari ribuan kata. Dan malam itu, aku tahu, besok bukan hanya hari pernikahanku, tapi awal dari penggalian besar tentang keluarga, pengkhianatan, dan siapa sebenarnya yang berdiri di antara kami, sebagai korban atau pelaku. Hari itu, langit terlalu cerah untuk sebuah bencana. Aku duduk di pelaminan. Tubuhku kaku dalam balutan gaun putih yang tak pernah kuimpikan. Semua orang tersenyum. Musik gamelan pelan mengalun. Aroma bunga melati menguar dari mana-mana. Tapi di dalam diriku berisik. Seperti ribuan suara berteriak ingin kabur. Ingin menyelamatkan diri dari panggung sandiwara ini. Di sampingku, Raka. Pria yang katanya akan jadi suamiku. Ia hanya duduk tenang. Menatap lurus ke depan. Senyumnya tipis. Hampir seperti permintaan maaf. Diamnya semakin membuatku gila. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seakan terkunci, kalah oleh gemuruh detak jantung sendiri. Penghulu sudah datang, bisik Mama dari belakangku. Suaranya bergetar, matanya sembab, tapi ia tetap memaksakan senyum untuk para tamu. Aku menatap ayah yang duduk paling depan. Tegap, dingin, seolah-olah sedang menyaksikan transaksi, bukan pernikahan putrinya. Penghulu membuka kitab, mulai membacakan doa-doa. Tamu-tamu terdiam. Semua berjalan seakan dalam mimpi buruk yang lambat. Lalu, saat penghulu berkata, "Siapakah wali dari mempelai wanita?" Ayah berdiri. Tapi sebelum ayah melangkah, sebuah suara nyaring membelah udara. "Tunggu!" Semua kepala menoleh. Aku pun terperanjat. "Aldi." Ia berdiri di tengah kerumunan. Napasnya terengah. Bajunya kusut. Wajahnya penuh debu. Tapi sorot matanya tajam dan penuh amarah. "Pernikahan ini harus dihentikan," serunya lantang. "Penghulu, tolong jangan lanjutkan akad ini. Kami punya bukti bahwa pernikahan ini disusun di atas kebohongan besar." Suara riuh mulai terdengar. Beberapa tamu berdiri. Bergumam panik. Ayah berdiri kaku. Wajahnya memerah. "Apa yang kau lakukan, Aldi?" bentaknya. Aldi tak gentar. Ia melangkah maju, mengangkat selembar kertas. Ini adalah salinan laporan investigasi dari Panti Asuhan Tunas Harapan, tempat Ibu Raka, Karina, terakhir terlihat sebelum hilang. Ada kesaksian bahwa Karina datang ke sana dalam kondisi ketakutan. Dan orang terakhir yang bersamanya adalah ayah Lia sendiri. Sontak semua tamu gaduh. Aku terhenyak.
Seluruh dunia seperti berhenti berputar. Ayah melangkah maju. Wajahnya gelap. Bohong. Anak ini cari perhatian. Tapi saat itu, Raka berdiri. Untuk pertama kalinya, ia berdiri dan menatap ayahku tajam. Lalu, ia bicara. "Jangan berbohong lagi, Pak Haris." Suara Raka rendah, serak tapi jelas. Seluruh ruangan terdiam. Aku hampir tak percaya apa yang kudengar. Mama terisak. Mulutnya tertutup kedua tangannya. Raka melangkah ke tengah ruangan. Tatapannya tidak lagi ragu, tidak lagi takut. "Selama ini aku diam, karena kalian pikir aku lemah. Tapi aku tahu siapa yang membuat ibuku menghilang. Aku tahu siapa yang mengurung dia di tempat itu, dan menutup mulut semua saksi dengan uang." Ia menatap ayahku. "Itu kamu." Semua orang berdiri. Beberapa wanita menjerit. Penghulu menutup kitabnya. Mama jatuh terduduk. Aku memandang Raka. Seluruh tubuhku gemetar. Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya. Raka, bukan pria bisu yang dipaksa menikah denganku, tapi anak dari seorang wanita yang dihancurkan oleh keluargaku sendiri. Malam itu hening. Bahkan jangkrik pun seakan tahu bahwa malam ini bukan malam biasa. Aku duduk di tepi ranjang. Gaun pengantin masih melekat di tubuhku seperti beban. Kamar pengantin yang dihias dengan bunga mawar putih. Tirai tipis melambai pelan tertiup angin dari jendela yang terbuka sedikit. Bau dupa samar menyengat, membuat kepalaku pening. Pintu kamar berderit pelan. Raka masuk, mengenakan kemeja putih yang agak kusut. Rambutnya sedikit basah, mungkin baru mencuci wajah. Ia tidak menatapku langsung. Hanya duduk di tepi ranjang, berjarak 1 meter dariku. Jarak yang terasa seperti satu dunia. Hening. Lalu, suaranya pelan memecah udara. "Kamu marah, ya?" Aku menoleh cepat, membelalak. "Kamu bisa bicara?" Ia mengangguk pelan. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Tapi mata itu menyimpan banyak luka. "Aku bukan bisu. Aku hanya memilih diam. Karena terlalu banyak orang bicara, tapi tak tahu apa yang penting. Aku tak bisa berkata apa-apa. Lidahku seperti keluh. Selama ini aku biarkan semua orang berpikir aku bisu, agar mereka berhenti bertanya tentang ibu, tentang malam itu, tentang kejadian yang sebenarnya ingin mereka kubur." Aku menatapnya, antara marah, bingung, dan takut. "Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Kenapa ikut permainan mereka?" Ia tersenyum pahit. "Karena kadang, berpura-pura bodoh lebih aman daripada memperlihatkan bahwa kita tahu segalanya." Aku bangkit berdiri, berjalan menjauh darinya. "Ini gila. Aku dijodohkan dengan seseorang yang bahkan aku nggak kenal. Dan sekarang kamu ternyata menyimpan rahasia sebesar itu." Raka berdiri juga. "Aku nggak berniat menyakitimu, Lia. Justru kamu satu-satunya alasan kenapa aku memutuskan untuk bicara." Aku menatapnya tajam. "Kenapa?" Ia menarik napas dalam. "Karena aku tahu kamu bukan bagian dari kebohongan itu. Kamu korban, sama seperti aku. Dan kalau kita mau tahu kebenaran soal ibu, soal ayahmu, kita harus bekerja sama. Bukan sebagai suami istri, tapi sebagai dua anak yang dihancurkan oleh ambisi orang tua mereka." Aku terdiam. Kata-katanya menamparku, tapi juga mengguncang hatiku. "Aku tahu, kamu nggak mencintaiku, dan aku pun nggak ingin pernikahan ini jadi beban. Tapi kalau kamu mau, kita bisa mulai dari sini, bukan sebagai pasangan, tapi sebagai sekutu." Aku menatap matanya dalam. Untuk pertama kalinya, aku melihat luka di balik ketenangannya. Dan aku tahu, aku tak sendiri. "Apa kamu tahu di mana ibumu sekarang?" tanyaku pelan. Raka mengangguk. "Aku punya petunjuk, tapi tempatnya berbahaya."
dan tidak semua orang ingin kami menemukannya. Aku menelan ludah. Jantungku berdetak kencang. Lalu tunggu apa lagi? Kataku, ayo cari dia. Dan malam itu, bukan malam pertama seperti dalam kisah-kisah cinta, tapi malam pertama dari sebuah perjalanan berbahaya untuk mengungkap kebenaran yang telah lama dibungkam. Pagi itu aku terbangun dengan kepala yang berat. Mata ini masih terasa kaku, seakan terkurung dalam mimpi buruk semalaman. Perasaan campur aduk, bingung, marah, dan penuh rasa penasaran yang terus menggerogoti diriku. Raka, pria yang selama ini aku pikir hanya seorang bisu yang terjebak dalam permainan perjodohan yang tak adil. Tapi kenyataannya, ia bukan pria yang tak punya suara. Ia punya suara, ia punya cerita, dan semua itu seakan berputar-putar dalam pikiranku. Aku duduk di ranjang, merenung. Kenapa? Kenapa ia memilih berbohong selama ini? Mengapa memilih diam tentang segalanya? Dan yang paling penting, kenapa ayah menipuku? Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Apa yang selama ini ayah sembunyikan? Pintu kamar terketuk. Aku menoleh. Raka berdiri di sana. Wajahnya tampak lebih serius dari sebelumnya. Ia memegang sebuah map kecil di tangannya. Lia, kita harus pergi. Sekarang. Suaranya datar. Namun ada kekhawatiran di matanya. Ada apa? Tanyaku. Suara sedikit serak. Petunjuk berikutnya. Kita harus ke tempat itu sebelum ayahmu tahu kita mencari Karina. Dan kita harus cepat. Ia berkata tanpa menjelaskan lebih jauh. Seolah-olah tahu aku akan mengikutinya tanpa banyak tanya. Aku menarik napas panjang. Semalam aku sempat berpikir untuk menolak, untuk menyerah, untuk kembali ke kehidupan yang kusangka aman. Tapi, apakah aku bisa begitu saja melupakan semuanya? Apakah aku bisa meninggalkan Raka dalam kegelapan ini? Aku bukan lagi gadis yang bisa menutup mata dan hidup dalam ketenangan palsu. Aku mengangguk, dan kami berdua keluar diam-diam dari rumah. Tanpa sepatah kata pun, kami melangkah cepat menuju mobil. Dan dalam heningnya perjalanan, hanya suara mesin mobil yang mengisi ruang. Perjalanan ke lokasi yang dimaksud terasa jauh dan mencekam. Hujan mulai turun deras, mengaburkan pandangan. Di tengah kegelapan malam, aku hanya bisa menebak-nebak, bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ada di balik tempat ini, tempat yang tak pernah aku dengar sebelumnya, tempat yang bahkan ayahku tampaknya berusaha menghindari. Raka, aku membuka suara, mencoba menahan gelisah. Kenapa kita harus ke tempat ini? Apa yang sebenarnya kamu cari? Raka tidak langsung menjawab. Ia menatap lurus ke jalan. Jarinya memegang kemudi dengan erat. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, ia akhirnya berbicara. Tempat ini adalah rumah terakhir ibu aku sebelum dia menghilang. Sebuah rumah tua yang tak ada yang tahu siapa pemiliknya. Tapi itu tempat aku menemukan petunjuk pertama yang membawa kami ke sini. Aku menatapnya. Raka, apakah kamu yakin? Ini berbahaya. Ayah pasti sudah mengatur segalanya agar kita tidak menemukan apa-apa. Ya, aku tahu. Tapi kita harus coba. Kita nggak punya pilihan lagi. Kalau kita tidak menemukan ibuku di sini, setidaknya kita tahu ada seseorang yang mencoba mengubur semua jejaknya. Jawabnya dengan nada penuh tekad. Aku menarik napas dalam-dalam. Kegelapan semakin pekat, dan di dalam mobil, rasa takut yang tidak bisa aku jelaskan mulai menguasai diri. Setelah beberapa jam perjalanan, kami sampai di sebuah rumah tua yang terletak di ujung jalan berkelok. Rumah itu tampak sepi, terlupakan oleh waktu. Catnya pudar, dindingnya penuh lumut, dan daun-daun kering berserakan di halaman. Aku menatap rumah itu dengan cemas. Kita benar-benar harus masuk ke dalam? Tanyaku, suara bergetar. Raka hanya mengangguk. Jangan khawatir, aku akan melindungimu. Kami berdua berjalan mendekat ke pintu utama.
Raka memeriksa beberapa kunci di tasnya dan menemukan kunci yang tepat. Pintu terbuka dengan suara berderit pelan, menyambut kami ke dalam kegelapan. Di dalam rumah itu, bau lembab dan udara yang terhenti membuatku merinding. Aku merasakan ada sesuatu yang tak beres, sesuatu yang lebih dari sekadar rumah tua yang terbengkalai. Raka menyalakan senter, dan cahaya lemah itu menerangi ruangan yang penuh debu. Ia bergerak cepat, mengarah ke sebuah lemari besar di sudut ruang tamu. "Ini dia," bisiknya. Aku mendekat, merasa jantungku berdebar kencang. Raka membuka lemari itu perlahan. Di dalamnya, ada sebuah kotak kayu tua yang tampak sangat usang. Ia menarik kotak itu dengan hati-hati, lalu meletakkannya di meja. "Ini milik ibu aku. Sebelum menghilang, dia menyembunyikan ini di sini." Raka membuka kotak itu dengan penuh kewaspadaan. Di dalam kotak, terdapat beberapa foto lama, sebuah buku catatan kecil, dan sebuah surat yang sudah sangat usang. Raka mengeluarkan surat itu dan membacanya pelan. "Untuk Raka, jika suatu saat kamu menemukan surat ini, ketahuilah bahwa yang kamu tahu selama ini tentang keluargamu adalah kebohongan besar. Jangan biarkan mereka menghancurkanmu. Carilah aku sebelum semuanya terlambat." Aku menatap Raka yang semakin pucat. "Raka, ini benar-benar pesan dari ibumu, kan?" Raka menggenggam surat itu erat-erat. "Iya, dan sekarang kita tahu, semuanya lebih rumit dari yang kita kira. Ayahku, dia bukan hanya seorang pengusaha, Lia. Dia terlibat dalam sesuatu yang lebih gelap, dan kita harus mengungkapnya sebelum segalanya terlambat." Hari demi hari, aku mulai berbicara dengannya, meskipun tak mudah. Raka, meski baru mengenalku lebih dekat, seolah menjadi tempat aku bisa melepaskan banyak hal yang sejak lama terkunci dalam hati. Ia adalah pendengar yang baik. Ia tak banyak bicara, tapi sekali bicara, kata-katanya selalu terasa dalam dan penuh makna. Entah mengapa, aku merasa lebih nyaman dengannya daripada dengan siapapun. Kami duduk bersama di ruang tamu rumah Bude, ditemani secangkir teh hangat. Raka terlihat lebih santai sekarang, meski wajahnya tak pernah sepenuhnya lepas dari ekspresi serius. Di tengah kesunyian, aku mulai merasakan ada sebuah kedekatan yang mulai terbangun, meski tak pernah aku harapkan sebelumnya. "Lia, aku tahu kamu gak pernah menginginkan semua ini," ucapnya pelan, menatap teh yang masih tersisa di cangkirnya. "Aku tahu kamu tak pernah memilih hidup ini, dan aku tidak ingin jadi alasan kamu merasa terperangkap." Aku menatapnya dengan ragu. "Kamu tidak pernah memberitahuku kenapa kamu memilih diam. Kenapa kamu tidak melawan perjodohan ini?" Raka terdiam sejenak. Matanya menatap jauh keluar jendela, seakan mencari jawaban dalam kegelapan malam yang mulai turun. "Aku melawan, Lia. Tetapi melawan mereka bukan perkara mudah. Mereka punya kekuasaan yang lebih besar dari yang kita pikirkan. Ayahku, ayahmu, mereka sudah lama terlibat dalam bisnis yang jauh lebih gelap dari sekadar perdagangan teh." Aku merasa jantungku terhenti. Bisnis apa? Apa yang mereka sembunyikan? Raka menarik napas dalam-dalam, tampak berpikir keras. "Dulu, ibu dan ayah kami bekerja sama dalam sebuah proyek besar, bisnis yang melibatkan uang, tanah, dan pengaruh. Tapi sesuatu yang buruk terjadi. Bisnis itu ternyata melibatkan beberapa orang yang tak bisa dipercaya. Dan ayahku, untuk menyelamatkan diri, melakukan banyak hal yang tidak bisa dimaafkan." Aku bingung. "Kamu bilang ayahmu terlibat dalam hal buruk. Lalu kenapa dia berusaha menutupi semuanya? Apa yang dia tak ingin kami ketahui?" Raka mengangguk. Wajahnya terlihat lebih tegang. "Karena ayahku terlibat dalam peristiwa yang melibatkan hilangnya banyak orang, Lia. Dan salah satunya adalah ibu aku." Hatiku serasa terhimpit. "Apa maksudmu? Ayahmu? Ayahmu yang menyebabkan ibu kamu menghilang?" Raka terdiam. Matanya tertutup sebentar,
seolah mencoba menata pikirannya. Bukan dia yang langsung melakukannya, tapi dia tahu siapa yang bertanggung jawab. Dia terpaksa berkompromi dengan orang-orang yang membuat ibu aku hilang, demi melindungi bisnis mereka. Aku merasa leherku kaku, mulutku terasa kering. Tapi, kenapa kamu tidak bilang ini sebelumnya? Kenapa kamu memilih diam? Raka menatapku, dan kali ini ada kesedihan yang mendalam di matanya. Karena, Lia, meskipun aku tahu kebenarannya, aku tidak bisa melawan mereka sendirian. Aku tidak ingin ibu aku mati sia-sia tanpa aku bisa berbuat apa-apa. Aku hanya ingin mencari dia. Lia, itu saja. Aku terdiam, mendengar setiap kata yang keluar dari mulutnya. Terasa seperti pisau yang perlahan menusuk. Tapi di sisi lain, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang kami hadapi. Sesuatu yang lebih dari sekadar pencarian ibu Raka, dan lebih dari sekadar perjodohan yang dipaksakan ini. Apa yang kita harus lakukan sekarang? Tanyaku dengan suara gemetar. Apakah kita bisa melawan semua ini? Raka menatapku dengan tatapan yang sulit dipahami. Kita harus menemukan bukti yang lebih kuat. Lia, kita harus mencari orang-orang yang terlibat dalam bisnis gelap itu dan mengungkapkan semuanya. Jika tidak, kita akan terjebak dalam permainan ini selamanya. Aku menggenggam tangan Raka. Untuk pertama kalinya merasa sedikit lega karena aku tidak sendirian dalam hal ini. Namun, aku juga tahu ini adalah jalan yang penuh bahaya. Jalan yang bisa mengubah segalanya. Kita harus berhati-hati, Raka. Semua ini lebih berbahaya dari yang kita kira. Kataku pelan, menatapnya dengan serius. Raka mengangguk pelan. Aku tahu, Lia, tapi aku sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang. Aku ingin keluar, dan aku ingin kamu bersamaku. Aku merasa ada sesuatu yang tak terungkap di balik kata-kata Raka. Seakan-akan ia tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Tapi aku tidak bertanya lebih lanjut. Aku hanya tahu, kami berada dalam perjalanan yang tidak akan bisa dihentikan sekarang. Kami berdua terdiam, membiarkan suasana malam menyelimuti kami. Percakapan kami yang sederhana ini, penuh makna yang tidak bisa diungkapkan begitu saja. Aku memutuskan untuk mempercayai Raka, meskipun perasaan ragu tetap menyelip di antara kata-katanya. Apapun yang terjadi, aku sudah terperangkap dalam permainan ini, dan aku tidak akan mundur. Karena aku tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Hari demi hari, aku semakin merasa terjepit antara dua dunia yang bertolak belakang. Satu dunia yang dibangun oleh ayah, penuh dengan aturan, kesepakatan bisnis, dan uang sebagai ukuran segalanya. Dan satu dunia lagi yang kutemukan bersama Raka, dunia yang dipenuhi kebenaran yang tak terungkap, pengorbanan, dan pertarungan untuk kebebasan. Aku kembali bertemu dengan ayah hari itu. Rasanya, setiap kali berhadapan dengannya, aku seperti berada di arena pertempuran yang tak pernah ada akhirnya. Semua yang kuinginkan terasa begitu jauh, seperti mimpi yang tak pernah terjangkau. Menikah bukan soal uang, yah. Aku menahan amarah yang sudah lama terpendam. Aku ingin dicintai, bukan dijual. Ayah duduk dengan tenang. Matanya tidak sedikit pun menampakkan kegelisahan. Uang bisa membeli kebahagiaan. Lia, cinta bisa kau cari setelahnya. Aku terdiam. Kata-kata itu selalu menghantui, karena ayah sungguh percaya pada pemikirannya itu. Aku tidak tahu apakah ia sedang berbicara dari pengalaman, atau hanya sekadar ideologi yang sudah tertanam dalam dirinya. Yang pasti, bagiku, itu tidak masuk akal. Kebahagiaanmu, yah, tidak sama dengan kebahagiaanku. Aku mencoba untuk tetap tenang, meskipun jantungku berdebar keras. Aku ingin hidupku milikku sendiri. Aku ingin cinta yang tulus, bukan perjodohan yang hanya menguntungkanmu. Ayah tertawa pelan, sebuah tawa yang terasa dingin. Lia, hidup ini bukan soal idealisme. Kamu tidak hidup di dunia fantasi. Cinta itu bisa dipupuk,
bisa tumbuh seiring waktu. Yang penting, kamu punya uang dan kekuasaan untuk mempertahankan kebahagiaan itu." Kata-kata itu begitu mengiris. Ayahku yang selama ini kukenal sebagai sosok yang kuat dan bijaksana, ternyata memiliki pandangan dunia yang begitu terikat pada uang dan status sosial. Aku merasa semakin jauh darinya. Tak ada ruang untuk impian dan perasaan dalam dunia yang ia bangun. Aku menggeram pelan, menahan diri agar tidak berteriak. Jadi, menurut ayah, kebahagiaan itu bisa dibeli? Kalau aku merasa terjebak dalam pernikahan yang tak pernah aku inginkan, apakah itu juga bagian dari kebahagiaan? Ayah menatapku, wajahnya serius. "Kamu tidak mengerti, Lia. Apa yang kubangun ini bukan hanya untuk diriku, tetapi untuk masa depan kita semua. Kamu harus melakukannya, karena ini untuk kebaikan keluarga kita. Suatu hari nanti, kamu akan berterima kasih." Aku merasa tubuhku gemetar. Keluarga? Keluarga seperti apa yang dibangun atas dasar kebohongan dan manipulasi? Aku tidak butuh itu. Yah, aku tidak butuh kebahagiaan yang dibeli dengan harga tinggi. Ayah berdiri, matanya menajamkan tatapan tajam padaku. "Kamu memang keras kepala, Lia, tapi kamu akan belajar. Suatu hari nanti, kamu akan mengerti bahwa cinta tidak cukup untuk bertahan dalam hidup ini. Aku berharap kamu tidak menyesal nantinya." Dengan langkah cepat, ayah berbalik dan pergi dari ruangan. Suara langkahnya yang menjauh terasa seperti dentingan lonceng kematian bagi impian-impian yang dulu kupegang erat. Aku merasa kelelahan, tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental. Ayahku dan aku kini terjebak dalam dunia yang saling bertentangan. Ideologi yang tak bisa kuterima, dan rasa cinta yang tak bisa ia pahami. Aku hanya bisa menatap kosong keluar jendela. Dunia yang dulu begitu sederhana bagiku, kini semakin kompleks dan penuh dengan kekuasaan yang tak terjangkau. Aku ingin lepas, tapi aku tahu, itu tak mudah. Aku teringat kata-kata Raka tadi malam, tentang kebenaran yang harus mereka ungkap, tentang rahasia kelam yang ayah sembunyikan begitu lama. Kita harus berhati-hati, Lia. Jika kita tidak berhati-hati, semua ini bisa berbalik melawan kita. Aku tahu, ini bukan hanya soal perjodohan yang dipaksakan, atau perbedaan pandangan antara ayah dan aku. Ini tentang sebuah permainan besar yang bisa menghancurkan banyak orang, termasuk aku dan Raka. Tapi apa yang bisa aku lakukan selain terus melangkah? Meskipun jalan yang terbentang penuh dengan bahaya dan ketidakpastian, aku berbalik, menatap foto keluarga yang terpasang di dinding. Semua itu tampak begitu sempurna, sebuah keluarga bahagia yang terlihat tanpa celah. Namun, di balik senyuman itu, ada banyak rahasia yang tersembunyi. Aku bisa merasakannya. Semua yang terjadi selama ini tidaklah kebetulan. Ada permainan yang lebih besar yang sedang berlangsung, dan aku hanya salah satu bidak dalam permainan itu. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Malam itu, kami duduk bersama di ruang tamu. Hanya ada suara angin yang menyapu dedaunan dan gemericik air hujan di luar. Raka tampak jauh lebih tenang dari sebelumnya, namun matanya yang gelap menyimpan beban yang berat. Aku tahu ada sesuatu yang ia pendam, sesuatu yang membuatnya begitu tertutup, begitu sunyi. Aku memutuskan untuk bertanya lebih jauh. "Raka, selama ini kamu selalu diam, tapi aku merasa ada lebih banyak cerita di balik semua ini, kan? Kenapa kamu memilih untuk tidak berbicara, bahkan ketika aku sangat ingin mendengar pendapatmu?" Raka menghela napas panjang, meletakkan gelas teh yang sudah hampir habis ke meja. "Lia, kadang lebih baik diam daripada berbicara." Aku menatapnya penuh tanda tanya. "Kenapa? Kamu sepertinya punya banyak cerita yang ingin kamu bagikan, tapi kenapa tidak pernah?" Raka menundukkan kepala, seolah mencari-cari kata-kata yang tepat. "Ibuku, dia dipaksa menikah dengan ayahku demi bisnis. Mereka bukan menikah karena cinta, Lia.
Ayahku hanya melihat ibu sebagai alat untuk memperluas kekuasaannya. Aku tahu, sejak aku kecil, aku selalu melihat ibu yang menangis setiap malam. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya sudah ditentukan. Hatiku serasa terhimpit mendengar cerita Raka. Jadi, ibumu seperti aku, terjebak dalam pernikahan yang tidak dia inginkan. Raka mengangguk. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya. Iya, ibuku memilih diam karena dia tahu, jika dia melawan, dia akan kehilangan segalanya. Aku melihat itu. Aku melihat betapa hancurnya hatinya, dan aku belajar bahwa kadang-kadang, lebih baik diam dan memilih kapan harus berbicara. Karena jika kamu bicara terlalu banyak, dunia ini akan memanfaatkan kelemahanmu. Aku terdiam. Rasa iba untuk Ibu Raka yang tak pernah kusangka hadir begitu dalam. Tapi aku juga tahu, kata-katanya menyentuh inti dari masalah kami. Raka telah belajar bahwa dunia ini kejam, dan kata-kata bisa menjadi senjata yang digunakan melawanmu. Itu membuatku bertanya-tanya tentang diriku sendiri. Dan karena itu, kamu memilih untuk tidak melawan. Raka memejamkan matanya, seakan merasakan kembali semua luka lama yang belum sembuh. Aku memilih untuk bertahan. Karena itu, aku tidak bisa berbicara tentang banyak hal. Aku tahu betul, kalau aku berbicara terlalu banyak, aku akan kehilangan lebih banyak lagi. Seperti ibu yang akhirnya kehilangan kebahagiaannya. Aku merasa jantungku serasa terhimpit. Ternyata, Raka lebih terluka daripada yang aku bayangkan. Ia bukan hanya seorang pria yang terperangkap dalam perjodohan yang tak diinginkannya, tetapi juga seorang anak yang melihat ibunya hancur karena cinta yang hilang dan pernikahan yang dipaksakan. Apa yang kamu rasakan saat melihat ibumu begitu? Bukankah kamu ingin melawan? Raka menunduk, dan aku bisa melihat bahwa ia berjuang melawan air mata yang hampir keluar. Aku ingin melawan, tapi aku tak tahu caranya. Ketika aku masih kecil, aku hanya bisa melihat, dan aku merasa tidak berdaya. Ayahku terlalu kuat, terlalu berkuasa. Dan ketika aku tumbuh, aku menyadari bahwa jika aku ingin bertahan, aku harus memilih kapan untuk diam dan kapan untuk berbicara. Itu satu-satunya cara agar aku tidak hancur seperti ibu. Aku bisa merasakan betapa dalamnya luka Raka, dan aku tahu, meskipun ia tidak mengatakannya secara langsung, ada begitu banyak hal yang belum ia maafkan, begitu banyak kenangan pahit yang masih membekas di hatinya. Aku tidak ingin mengulang kesalahan yang sama, Lia, kata Raka dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku tidak ingin kamu terjebak dalam hidup yang penuh kebohongan dan pengorbanan. Tapi aku juga tidak ingin kehilanganmu. Aku meraih tangannya, merasakan ketegangan yang mengalir dari tubuhnya. Raka, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Tapi aku tidak ingin hidup seperti ibu yang terjebak dalam pernikahan yang tidak diinginkan. Raka menatapku dengan pandangan yang penuh kekhawatiran. Kita tidak bisa hanya berdiam diri. Kita harus mencari cara untuk mengubah semuanya. Lia, kita harus menemukan bukti dan melawan mereka. Semua orang yang terlibat dalam permainan ini. Aku mengangguk, merasa ada secercah harapan yang muncul meskipun jalan yang kami hadapi penuh dengan bahaya. Tapi aku juga tahu, kami berdua sudah terperangkap dalam permainan yang jauh lebih besar daripada yang kami kira. Apapun yang terjadi, aku akan mendukungmu, Raka. Kita akan menghadapinya bersama-sama. Raka tersenyum sedikit. Meskipun senyum itu tidak bisa menyembunyikan kepedihan di matanya. Terima kasih, Lia. Aku tidak bisa melawan ini sendirian. Aku butuh kamu. Saat itu, aku tahu, tak ada jalan yang mudah untuk kami. Tapi jika kami berdua terus melangkah bersama, mungkin kami bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan ini. Mungkin, dengan bersatu, kami bisa mengubah nasib kami. Hari demi hari berlalu, dan aku semakin banyak menghabiskan waktu bersama Raka. Awalnya, aku melakukannya karena rasa tanggung jawab.
Setelah mendengar cerita tentang ibunya, aku merasa lebih dekat dengan Raka, meskipun aku masih belum bisa sepenuhnya melepaskan semua kebencian dan kebingunganku tentang pernikahan yang tak kuinginkan ini. Suatu sore, saat kami duduk bersama di ruang tamu, Raka tiba-tiba mengeluarkan kanvas dan cat air dari tasnya. Aku menatapnya bingung. "Mau ngapain, Raka?" tanyaku, sedikit heran. Ia tidak langsung menjawab. Matanya berkilat sedikit, seakan ia sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, ia menatapku dengan senyum yang jarang terlihat. "Aku ingin mengajarimu melukis. Kadang, gambar bisa lebih jujur daripada kata-kata." Aku terdiam. "Melukis?" Raka mengangguk pelan. "Iya, melalui gambar, kita bisa melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kadang kita terlalu fokus pada kata-kata, tapi sebenarnya banyak hal yang bisa dipahami tanpa harus ada suara." Aku terdiam sejenak, lalu memutuskan untuk ikut. Siapa tahu, ini bisa menjadi cara untuk lebih mengenalnya. Aku mengamati saat Raka mulai mencelupkan kuasnya ke dalam cat. "Apa yang harus aku gambar?" tanyaku, merasa sedikit canggung. "Gambar saja apa yang kamu rasakan. Tidak ada aturan." Raka menjawab dengan lembut. Matanya fokus pada kanvas di depannya. Aku mulai menggambar dengan ragu-ragu, mengikuti petunjuknya yang sederhana. Tapi seiring waktu, aku merasa semakin terhubung dengan proses itu. Aku mulai memikirkan warna, garis, dan bayangan, dan tanpa sadar, perasaan-perasaanku mulai tercurah dalam gambar itu. Tanpa aku sadari, aku mulai melupakan kebencian yang selama ini mengekangku. "Lihat," kata Raka setelah beberapa lama, menunjuk ke arah gambar yang baru saja kubuat. "Kamu melukis dengan perasaan. Itu yang penting." Aku melihat gambar itu, dan meskipun tidak sempurna, ada sesuatu yang mendalam tentangnya. Tapi aku tidak tahu apa yang kutulis. Aku hanya menggambar. Raka tersenyum. Senyum yang kali ini lebih tulus. Itulah keindahan melukis. Kadang kita tidak perlu tahu apa yang kita buat. Yang penting perasaan kita tercurahkan. Semakin sering kami melukis bersama, semakin aku merasakan kedamaian. Raka mengajarku untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, lebih tenang, dan lebih penuh pengertian. Melalui lukisan, aku mulai mengerti betapa kuatnya dunia dalam diam. Betapa banyak yang bisa diceritakan tanpa perlu kata-kata. Kami mulai berbicara lebih banyak. Tidak hanya tentang pernikahan kami yang dipaksakan, tetapi juga tentang impian, ketakutan, dan harapan masing-masing. Raka tidak lagi hanya seorang pria yang kusangka bisu dan terperangkap dalam pernikahan yang dipaksakan. Dia adalah seseorang yang memiliki jiwa yang dalam, yang mengerti betul bagaimana dunia bisa begitu tidak adil, dan bagaimana dia bertahan dalam segala kesulitan yang menghimpitnya. "Kamu tahu," kata Raka suatu malam saat kami sedang duduk bersama di halaman, menikmati udara malam. "Ibuku selalu bilang bahwa kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa belajar darinya." Aku menatapnya, merasa ada sesuatu yang baru dalam kata-katanya. Aku masih kesulitan menerima kenyataan ini, Raka. Semua yang terjadi begitu cepat. Aku merasa seperti aku tidak punya kendali atas hidupku. Raka menatapku dengan lembut. Matanya penuh pengertian. Tidak ada yang benar-benar memiliki kendali atas hidupnya. "Lia, kita hanya bisa memilih bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang terjadi. Dan aku tahu, kamu bisa melangkah keluar dari bayang-bayang itu. Kamu punya kekuatan untuk itu." Aku merasa hatiku bergetar. Kata-kata itu seperti angin segar yang menyentuh relung hatiku yang terlupakan. Aku tahu, Raka tidak hanya berbicara untuk dirinya sendiri. Ia berbicara untuk aku, untuk masa depan yang bisa kami pilih bersama. Namun, meskipun semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama, aku masih merasa ada sesuatu yang belum terungkap. Ada rahasia besar yang menyelimuti kehidupan kami. Sesuatu yang lebih gelap, lebih berbahaya.
Setiap kali aku melihat ayah, aku merasa seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan dari kami. Aku harus tahu lebih banyak, Raka, kataku dengan tekad yang baru. Aku harus tahu kebenarannya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Raka menatapku dengan serius, seolah memahami maksudku. Aku juga tidak tahu semua jawabannya, Lia, tapi kita akan mencari tahu bersama-sama. Dengan itu, kami mulai merencanakan langkah-langkah berikutnya. Langkah yang akan membawa kami lebih dalam ke dalam misteri keluarga kami, dan mengungkapkan rahasia yang sudah terlalu lama terkubur. Hari itu, pagi yang gelap dan mendung, ayah jatuh sakit. Itu datang tanpa peringatan. Aku baru saja selesai sarapan ketika aku mendengar suara teriakan dari ruang kerjanya. Aku bergegas menuju ruangan itu, hanya untuk menemukan ayah terbaring lemah di kursinya. Wajahnya pucat pasi. Matahari yang masuk melalui jendela sepertinya tidak mampu mengusir dingin yang menyelimuti rumah. Ayah, teriakku, panik. Apa yang terjadi? Ayah hanya bisa mengerang pelan. Matanya terpejam. Mama sudah berada di sampingnya. Panik, mencoba memberi pertolongan. Lia, panggil dokter. Segera. Mama berteriak. Aku berlari keluar rumah, menuju klinik desa yang tidak jauh dari rumah kami. Beberapa menit kemudian, dokter datang dan mulai memeriksa ayah. Ia mengalami kelelahan berat dan stres. Lia, semua ini mungkin akibat tekanan bisnis yang selama ini dipikulnya, kata dokter dengan serius. Aku merasa jantungku serasa berhenti. Ayah, selama ini ia terlihat kuat. Tak pernah tampak lelah meskipun beban bisnis yang harus ditanggungnya begitu besar. Tapi kini, ia jatuh begitu saja, seolah segala yang dipendam selama bertahun-tahun meruntuhkan tubuhnya. Ayah dirawat di rumah, dan aku merasa dunia seakan terbalik. Selama ini aku menganggap ayah sebagai tiang penyangga keluarga, yang tak akan pernah runtuh. Namun, sekarang, dalam sekejap, semuanya berubah. Selama beberapa hari berikutnya, ayah terbaring tak berdaya di tempat tidurnya. Aku dan mama bergantian merawatnya. Sementara bisnis teh yang dulu begitu besar, kini mulai merosot. Aku tahu, ayah yang dulu bersemangat mengelola pabrik, kini hanya bisa terbaring lemah. Namun, meskipun ayah jatuh sakit, aku tidak bisa lari dari kenyataan bahwa bisnis teh kami berada di ambang kebangkrutan. Pengkhianatan mitra bisnis yang selama ini dipercaya ternyata merusak segalanya. Mereka diam-diam mulai menyalurkan pasokan teh ke pesaing. Dan kini, bisnis yang pernah menjadi kebanggaan keluarga kami hampir runtuh. Saat aku sedang merenung di ruang tamu, Raka masuk. Ia melihat betapa kacau keadaan di sekitar kami. Aku duduk terkulai di sofa, tak tahu harus mulai dari mana. Lia, Raka memanggil lembut. Duduk di sampingku. Kamu harus tetap tenang. Kita akan cari jalan keluar bersama. Aku menatapnya, tak tahu harus berkata apa. Rasanya semua usaha dan harapan yang kami miliki mulai runtuh satu persatu. Tapi bisnis ini, semua yang ayah perjuangkan selama ini hancur begitu saja. Raka menggeleng, wajahnya penuh tekad. Tidak, Lia, belum semuanya berakhir. Kita masih bisa memperbaikinya. Tapi kamu harus percaya, kita harus bergerak cepat. Aku memandangnya dengan bingung. Tapi bagaimana? Kita tidak punya cukup uang, dan mitra kami sudah mengkhianati kami. Semua rencana ayah sudah berantakan. Raka tidak menunjukkan rasa cemas sedikit pun. Ia malah menunjukkan sikap yang sangat tenang. Kita tidak akan mengandalkan uang atau kepercayaan orang lain. Kita akan bergerak berdasarkan fakta dan strategi. Kita perlu menggali lebih dalam tentang pengkhianatan ini. Aku terdiam. Mungkin selama ini aku terlalu terjebak dalam kekacauan emosional yang melanda kami. Aku tidak bisa melihat hal-hal secara objektif. Raka benar. Aku harus menenangkan diri dan melihat masalah ini dari sudut pandang yang lebih rasional. Apa yang bisa kita lakukan? Tanyaku.
Hampir putus asa. Pertama, kita harus cari bukti dari pengkhianatan mitra itu. Jika kita punya bukti yang kuat, kita bisa menuntut mereka dan menghentikan kerugian yang lebih besar. Jawab Raka dengan penuh percaya diri. Aku mengangguk pelan, merasa ada harapan baru muncul. Dengan bantuan Raka, kami mulai menyelidiki lebih jauh. Ia menunjukkan cara-cara yang cerdas untuk mengakses informasi tentang transaksi yang mencurigakan dan pola distribusi teh yang mencurigakan. Tanpa terasa, kami menghabiskan waktu berjam-jam, bekerja sama untuk menggali lebih dalam. Raka menunjukkan keterampilan analitis yang luar biasa, dan aku mulai menghargainya lebih dari sebelumnya. Malam itu, kami menemukan sesuatu yang penting. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa mitra kami telah mengalihkan pasokan teh secara diam-diam ke perusahaan pesaing. Itu adalah pengkhianatan besar yang dapat menghancurkan kami, tapi juga memberikan kami kesempatan untuk melawan. Ini dia, kata Raka sambil menunjukkan dokumen yang baru saja kami temukan. Ini adalah bukti yang kita butuhkan. Sekarang kita bisa melapor dan memperbaiki semuanya. Aku merasa lega, tapi juga cemas. Tapi bagaimana kalau kita gagal? Bagaimana jika ini malah membuat semuanya semakin buruk? Raka menatapku dengan mata penuh keyakinan. Kita harus melangkah. Lia, tidak ada jalan mundur sekarang. Kami memutuskan untuk melapor ke pihak berwajib dan membuka semua bukti yang kami miliki. Tak lama setelah itu, proses hukum dimulai. Dan meskipun masih banyak rintangan yang harus kami hadapi, aku merasa ada sedikit harapan. Raka selalu ada di sampingku, memberikan dukungan dan nasihat yang tenang. Dalam keadaan yang penuh ketegangan ini, aku belajar banyak tentang diri Raka. Ia adalah pria yang lebih kuat dan lebih cerdas daripada yang aku kira. Tidak hanya soal bisnis, tetapi juga soal cara menghadapi hidup dan masalah. Aku merasa semakin dekat dengannya, semakin mengerti mengapa ia memilih diam, karena dia tahu betapa berbahayanya dunia ini jika kita terlalu terbuka dengan segala hal. Namun, meskipun segala sesuatunya tampak mulai membaik, aku tahu bahwa perjalanan kami masih jauh dari selesai. Ayah yang masih sakit, bisnis yang belum sepenuhnya pulih, dan rahasia-rahasia yang belum terungkap membuat aku bertanya-tanya tentang masa depan kami. Apa yang akan terjadi setelah ini? Bisakah kami benar-benar mengatasi semua ini? Atau akankah kami terus terjebak dalam permainan yang lebih besar? Hari-hari setelah kami melaporkan pengkhianatan mitra bisnis kami terasa seperti berjalan di atas jalan yang penuh duri. Proses hukum berjalan lambat, dan meskipun kami mendapatkan beberapa kemenangan kecil, semuanya masih terasa rapuh. Namun, ada satu hal yang mulai membuatku merasa sedikit lega. Ayah, yang selama ini selalu menganggapku anak yang harus dijaga dan dipaksa mengikuti kehendaknya, mulai melihatku dengan cara yang berbeda. Suatu pagi, setelah beberapa minggu perawatan, ayah duduk di ruang tamu, tampak lebih tenang, meski masih terlihat lemah. Mama sedang berada di dapur, dan aku beranikan diri untuk mendekati ayah. Ayah, bagaimana perasaanmu hari ini? Tanyaku pelan. Duduk di kursi di samping tempat tidurnya. Ayah menatapku, matanya yang biasanya keras kini tampak lebih lembut. Meski masih ada kesedihan yang membayangi. Aku tidak tahu harus berkata apa. Lia, jawabnya. Suaranya serak. Aku pikir, aku tahu apa yang terbaik untukmu. Tapi aku mulai sadar bahwa aku mungkin salah. Aku menatapnya, tercengang. Selama ini, ayah selalu berpegang pada prinsip bahwa kebahagiaan bisa dibeli dengan uang, dan aku harus menjalani hidup yang telah ia atur. Tapi kini, di depan mataku, ia tampak berbeda. Ada keraguan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Apa maksud ayah? Tanyaku, merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang ia rasakan. Ayah menarik napas panjang, kemudian mengangguk pelan. Aku melihat bagaimana kamu dan Raka bekerja sama. Aku melihat bagaimana dia tidak hanya membantu bisnis, tapi juga kamu. Tanpa banyak kata, dia ada untukmu. Aku menyadari, mungkin aku tidak bisa memaksamu untuk hidup sesuai keinginanku,
Karena kamu punya hak untuk memilih. Dan aku melihat, dia adalah pria yang mencintaimu, Lia. Bukan karena uang, bukan karena statusnya, tetapi karena siapa dirimu. Aku terdiam, terkejut. Tidak pernah sekalipun ayah berbicara dengan cara ini. Kata-kata itu datang seperti angin segar yang menyentuh hatiku, membuat aku merasakan beban yang perlahan terlepas. Tapi, Aik, kenapa ayah tidak memberiku kesempatan untuk memilih sendiri? Tanyaku, sedikit risak. Aku ingin hidup yang sederhana. Ayah, aku ingin memilih pasangan hidupku, bukan menikah karena alasan bisnis. Ayah memejamkan matanya, seakan menyesali semua keputusan yang telah ia buat. Aku terlalu fokus pada apa yang bisa aku dapatkan. Lia, aku tidak pernah benar-benar melihat kamu. Aku hanya ingin melindungimu, tapi mungkin aku telah membuatmu merasa terperangkap. Aku merasakan sesuatu yang jarang kurasakan, kesedihan, tapi juga sebuah harapan. Aku ingin melanjutkan hidupku. Ayah, dengan Raka, atau tanpa Raka, aku ingin punya kebebasan untuk memilih. Aku ingin hidup yang membuatku bahagia. Ayah menatapku dengan tatapan penuh penyesalan dan pemahaman. Aku salah, Lia. Maafkan ayah. Dan maafkan aku karena membuatmu merasa tidak bebas. Aku menatapnya, lalu mengangguk pelan. Kata-kata itu terasa seperti obat bagi luka lama yang selama ini tersembunyi. Aku memaafkan ayah. Sementara itu, Raka tetap ada di sisiku. Ia tidak banyak bicara, tetapi sikapnya yang tenang dan penuh perhatian membantuku untuk tetap tegar. Aku mulai menyadari bahwa Raka bukanlah pria yang hanya bisa diajak berbicara dalam kesedihan, tapi juga dalam kebahagiaan. Dia ada, tidak dengan kata-kata yang manis, tetapi dengan tindakan yang nyata. Cinta yang ia berikan kepadaku bukanlah cinta yang dibalut dengan janji manis atau kemewahan, tapi cinta yang penuh pengertian dan penerimaan. Suatu malam, saat kami duduk berdua di teras rumah, menatap langit yang penuh bintang, Raka memandangku dengan tatapan yang dalam. Lia, katanya pelan, aku tidak pernah meminta kamu untuk menerima aku, untuk mencintaiku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu. Tak peduli apa yang terjadi, aku akan selalu mendukung pilihanmu. Aku terdiam, hatiku terasa hangat. Aku merasa sesuatu yang besar mulai tumbuh di antara kami, sesuatu yang lebih dari sekadar pernikahan yang dipaksakan. Itu adalah ikatan yang dibangun di atas pemahaman, pengertian, dan perasaan yang perlahan tumbuh di dalam diri kami. Aku mulai percaya padamu, Raka, kataku, dengan suara yang lebih tegas. Aku mulai melihat siapa dirimu, dan aku merasa lebih baik bersama kamu. Tanpa pretensi, tanpa tekanan. Raka tersenyum, senyum yang sederhana tapi penuh arti. Itulah yang aku harapkan. Lia, kita akan terus belajar bersama, menjalani hidup ini dengan cara kita sendiri. Kami berdua terdiam sejenak, membiarkan malam itu mengalir dengan tenang. Rasanya, meskipun hidup kami masih penuh dengan ketidakpastian dan tantangan, ada satu hal yang pasti, kami akan menghadapinya bersama. Dan saat itu, aku sadar bahwa pernikahan ini, yang dimulai dengan kebohongan dan tekanan, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih tulus. Aku mulai mencintai Raka bukan hanya karena ia menyelamatkanku dari kebingunganku, tetapi karena ia memberiku kebebasan untuk menjadi diriku sendiri. Meskipun masa depan kami masih kabur, kami kini memiliki satu hal yang tak bisa dirusak oleh siapapun, kebersamaan dan kepercayaan yang telah kami bangun bersama malam itu. Setelah segala drama dan kebingungannya, setelah pertengkaran dan keraguan, akhirnya ada saatnya aku dan ayah bisa duduk bersama, berbicara dari hati ke hati. Itu adalah momen yang aku nantikan selama bertahun-tahun, dan meskipun ayah masih terlihat lemah, ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda, sesuatu yang lebih manusiawi, lebih terbuka. Kami duduk di ruang keluarga, di mana aku dan ayah sering menghabiskan waktu bersama ketika aku masih kecil.
Sebelum dunia kami berubah menjadi penuh tekanan dan perasaan tertekan. Ayah memandangku dengan tatapan yang kosong, seolah mencari kata-kata yang tepat, tapi selalu sulit mengucapkannya. "Lia," katanya akhirnya, suaranya serak. "Aku tahu, aku telah banyak salah." Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Rasanya, kata-kata itu lebih berat daripada apapun yang pernah ia ucapkan sebelumnya. Tidak ada pembelaan, tidak ada alasan, hanya penyesalan. "Ayah, aku tahu kamu hanya ingin yang terbaik untukku," jawabku perlahan. "Tapi aku juga ingin hidupku sendiri, bukan hidup yang dipaksakan oleh orang lain." Ayah menundukkan kepalanya, seolah terbebani oleh beban yang tak terucapkan. "Aku tidak tahu bagaimana caranya memberi kamu kebebasan itu, Lia. Aku hanya tahu bahwa aku ingin melindungimu. Tapi mungkin aku terlalu jauh menekanmu." Aku menghela napas, mencoba menenangkan diri. "Aku memang dinikahkan karena paksaan, Ayah. Aku merasa tak ada pilihan, dan aku marah. Tapi aku belajar menerima semuanya. Karena ternyata, cinta juga bisa tumbuh dari luka." Aku menatap ayah dengan penuh kejujuran. Kata-kataku mungkin terdengar sederhana, tapi itu adalah perasaan yang sulit aku ungkapkan selama ini. Aku tidak bisa menipu diri sendiri lagi. Meskipun pernikahanku dimulai dengan paksaan, aku mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam di dalam hubungan ini. Sesuatu yang tidak datang dengan cepat, tetapi tumbuh perlahan, seiring waktu. Tiba-tiba, matanya yang keras itu mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ayah menangis di hadapanku. Itu adalah pemandangan yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Ayah yang selalu kuat dan tak pernah menunjukkan kelemahannya, kini menangis seperti seorang anak. Aku merasa ada sesuatu yang besar sedang terlepas dari dirinya. Sesuatu yang selama ini ia pendam. "Maafkan ayah, Lia. Aku terlalu keras padamu. Aku ingin kamu bahagia. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya membuatmu merasa bebas. Aku terlalu sibuk dengan apa yang aku anggap benar, sampai aku melupakan perasaanmu." Ayah berkata dengan suara gemetar. Aku terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Namun, hati kecilku memberitahu bahwa ini adalah momen penting. "Ayah, aku sudah lama memaafkanmu. Aku tahu kamu hanya ingin melindungiku. Tapi aku juga butuh hidupku sendiri. Aku ingin memilih, bukan dipilihkan. Aku ingin bisa membuat keputusan untuk diriku sendiri." Ayah mengangguk pelan, masih dengan air mata di wajahnya. "Aku akan belajar, Lia. Aku akan belajar bagaimana cara memberikan kamu kebebasan itu, meskipun aku merasa takut kehilanganmu." Aku terharu mendengar kata-kata itu. Tidak ada yang lebih indah selain melihat ayah, yang dulu selalu keras, akhirnya bisa mengakui kelemahannya dan membuka hatinya. Ini adalah awal dari sebuah perdamaian yang lama aku nantikan. Kami duduk bersama di dalam keheningan, meresapi momen itu. Tidak ada kata-kata lebih yang perlu diucapkan, karena kami berdua tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah perubahan besar. Ayah, yang selama ini begitu tertutup, kini mulai membuka hatinya. Dan aku, yang dulu merasa terperangkap, kini mulai merasakan kebebasan untuk memilih jalanku sendiri. "Aku sayang ayah," kataku, pelan tapi penuh perasaan. Ayah mengangguk. Sebuah senyuman lembut muncul di wajahnya. "Aku juga sayang kamu, Lia. Terlalu banyak hal yang aku sesali, tapi aku ingin menjadi lebih baik untukmu." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa damai. Tidak ada lagi rasa tertekan, tidak ada lagi rasa takut. Ayah dan aku akhirnya berdamai, dengan cara yang sederhana tapi penuh makna. Aku tahu, perjalanan kami masih panjang, namun ada secercah cahaya di ujung terowongan yang gelap ini. Sekarang, setelah berbulan-bulan berlalu, aku menemukan kedamaian yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Hidupku bersama Raka,
Meskipun tak selalu dipenuhi dengan percakapan panjang atau janji-janji manis, terasa lebih berarti daripada yang pernah kubayangkan. Kami tidak hidup dalam impian yang kubayangkan dulu, impian tentang rumah kecil di desa, dengan kebahagiaan sederhana dan tenang. Tetapi hidupku kini justru lebih indah, lebih penuh makna, dan lebih kuat dari yang pernah kukira. Pagi-pagi sekali, aku sudah bangun untuk menyiapkan sarapan. Raka seringkali terbangun lebih lambat, tetapi ketika ia bangun, ia selalu memberikan senyum yang tulus, senyum yang bisa membuatku merasa tenang. Tak ada kata-kata yang perlu diucapkan, karena hanya dengan senyuman itu, aku tahu kami baik-baik saja. Raka duduk di meja makan, menatapku dengan mata yang penuh pengertian. Dia tidak banyak bicara, tetapi setiap kali ia menatapku, aku merasa dimengerti. Terkadang, ada kalanya aku merasa cemas atau khawatir, tapi Raka selalu ada, memberikan ruang untukku, memberikan dukungan dengan caranya sendiri. "Kamu apa kabar?" tanyaku suatu pagi, meskipun aku tahu jawabannya. Raka tersenyum, anggukan pelan, dan berkata dengan suara lembut, "Aku baik-baik saja, selama kamu juga baik." Tidak ada kebutuhan untuk kata-kata lebih. Raka adalah orang yang sederhana, penuh pengertian, dan tidak pernah memaksakan dirinya untuk menjadi lebih dari yang dia inginkan. Itu adalah hal yang membuatku merasa nyaman di sisinya. Sederhana, tapi penuh makna. Terkadang, aku merenung. Dulu, aku memimpikan kehidupan yang penuh kebahagiaan dalam bentuk yang berbeda. Pernikahan yang penuh kasih sayang dan anak-anak yang berlarian di sekitar rumah. Kini, meskipun hidup kami tidak sempurna, aku merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Aku memiliki seseorang yang menerima diriku apa adanya, yang tidak pernah memaksakan apapun, hanya memberikan ruang untuk menjadi diri sendiri. Suatu hari, kami berdua berjalan di sepanjang kebun teh milik keluarga kami. Angin pagi yang sejuk mengelus wajah kami. Raka memegang tanganku, dan meskipun kami tidak berbicara, aku merasakan kenyamanan yang dalam. Tanpa banyak kata, aku tahu bahwa kami sedang menjalani kehidupan yang kami pilih bersama, meskipun itu bukan hidup yang kubayangkan sebelumnya. Kadang, aku berpikir, kataku setelah beberapa saat hening, bahwa kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang akan datang dalam hidup kita. Tapi aku bersyukur karena hidup ini membawa aku ke sini, bersama kamu. Raka menatapku dengan penuh kehangatan. Matanya berbicara lebih banyak daripada kata-kata. "Begitu juga aku, Lia," jawabnya pelan. "Kadang, kita hanya perlu berjalan bersama, tanpa tahu apa yang akan datang. Tapi yang penting, kita berjalan bersama." Kami berhenti di tengah kebun, dan aku merasakan ketenangan yang luar biasa. Dalam hening itu, aku sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari apa yang kita rencanakan atau impikan. Terkadang, kebahagiaan datang dalam bentuk yang tak terduga, dalam kehadiran seseorang yang sederhana, dalam hubungan yang tumbuh perlahan namun pasti. Kami tidak punya banyak, tetapi kami memiliki satu sama lain. Dan itu lebih dari cukup. Setiap malam, sebelum tidur, kami duduk berdua di balkon, menikmati langit yang gelap dan bintang-bintang yang berkelap-kelip. Kami tidak perlu berbicara untuk merasakan kedekatan itu. Dalam heningnya malam, aku merasa lebih hidup, lebih utuh daripada sebelumnya. "Kita punya ini, Lia," kata Raka suatu malam, mengarahkanku pada bintang-bintang di langit. "Sesederhana ini, kita punya satu sama lain." Dan aku tahu, itu lebih dari cukup. Karena dalam perjalanan hidup kami sudah menemukan kebahagiaan yang tak terduga. Bahagia yang datang bukan dari apa yang kami harapkan, tetapi dari apa yang kami jalani bersama. Tanpa kata-kata yang sempurna, tanpa janji-janji indah, hanya ada cinta yang tumbuh dari luka, dari perjalanan panjang, dan dari kebersamaan yang sederhana. Aku tak hidup dalam mimpiku yang lama, tetapi hidupku kini bahkan lebih indah daripada yang pernah kubayangkan. Dan bersama Raka, aku tahu bahwa kebahagiaan itu bukanlah sesuatu yang perlu dicari, melainkan sesuatu yang perlu dihargai dan diterima,
dalam segala bentuknya. Kadang, hidup tak selalu berjalan sesuai harapan. Kami punya impian, kami punya rencana, tetapi seringkali semuanya berubah begitu saja, berputar tak terduga. Dulu, aku percaya bahwa kebahagiaan datang hanya dengan cara yang aku inginkan, dengan pernikahan yang penuh cinta, dengan hidup yang bebas dari paksaan. Namun, hidup mengajarkanku bahwa cinta tak selalu datang dalam bentuk yang kita rencanakan. Pernikahan yang awalnya terasa seperti sebuah perjodohan yang dipaksakan, penuh dengan luka dan kebencian, perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih indah dari yang aku bayangkan. Di balik segala ketegangan, ada sebuah perjalanan yang membuka mata dan hati kami. Aku dan Raka, dua orang yang pada awalnya terjebak dalam persetujuan yang tidak diinginkan, akhirnya menemukan sesuatu yang lebih kuat dari perbedaan kami, lebih berharga daripada apa yang bisa dibeli oleh uang ataupun rencana. Aku yang dulu melawan segalanya, yang merasa terperangkap dalam dunia yang penuh dengan harapan orang lain, kini berdamai dengan takdirku. Aku tak lagi berjuang melawan masa depan yang dipaksakan. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dengan cara yang kita rencanakan, tetapi datang dalam momen-momen kecil yang penuh makna, dalam percakapan yang tenang, dalam senyum yang tulus. Dan aku, Lia, anak juragan teh yang dulu melawan segalanya, kini telah menemukan rumahku dalam diam dan senyum pria yang dulu kuanggap bisu. Di dalam dirinya, aku menemukan ketenangan yang tak pernah aku temukan sebelumnya. Raka bukan hanya suamiku, tapi juga temanku, pendengar terbaikku, dan orang yang bisa melihat aku lebih dari sekadar apa yang ada di luar. Kami tidak butuh kata-kata banyak untuk saling mengerti. Dan di dalam diamnya, aku merasa lebih diterima daripada di dunia yang penuh keramaian ini. Kehidupan kami mungkin tidak sempurna, tetapi ada kedamaian yang tak terlukiskan di setiap langkahnya. Dan meskipun tak ada janji besar atau perayaan mewah, aku tahu bahwa cinta kami adalah sesuatu yang tak bisa dibeli. Itu tumbuh dari waktu, dari pengertian, dan dari kedalaman hati yang tak terungkapkan. Inilah hidupku sekarang. Tidak seperti yang kuimpikan dulu, tetapi lebih indah dari apa yang bisa aku bayangkan. Kami belajar bersama, tumbuh bersama, dan mencintai satu sama lain dalam cara yang paling sederhana, namun paling kuat. Dan di dalam kesederhanaan itu, aku menemukan kebahagiaan yang sejati.